Selamat pagi, jemaat kekasih Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama berbakti kepada Tuhan, dan secara khusus Jumat Agung ini mengenang cinta kasih Tuhan. Saya hari ini akan berbicara mengenai seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Seorang yang hatinya kosong, hatinya dipenuhi dengan kegelapan, hatinya dengan gelisah, hati yang penuh dengan berbagai perbuatan jahat. Tapi di atas kayu salib, momen-momen terakhir, Tuhan mengisi hidupnya. Saya akan baca di dalam Lukas pasal ke-23, ayat yang ke-33 sampai 43. Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai 43. Kalau jemaat sudah menemukan ayat firman Tuhan, saya akan membacakannya. Lukas 23 ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang sebelah kanannya, yang lain sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan katanya, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Dan juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Tuhan Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selainnya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang kembali sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian pembacaan firman hari ini. Berbahagia mereka yang membaca firman dan hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, berdoa sekali lagi, mohon Tuhan pimpin. Tuhan, pada momen seperti ini kami datang kepadamu. Kami mohon Tuhan membukakan hati dan pikiran kami, supaya boleh mengenal Engkau dengan benar, dengan tepat. Dan hati kami boleh diisi oleh Engkau, ya Tuhan. Seperti penjahat di atas kayu salib, belum sempat dia berbuat baik, tapi Tuhan sudah memberikan anugerah kepada dia. Belum sempat dia bersaksi, tetapi apa yang dikatakan di atas kayu salib merupakan kesaksiannya yang begitu luar biasa tentang iman kepada Kristus yang hidup. Pada momen seperti ini, pada waktu kami membaca firman dan kami berbicara firman Tuhan yang kami telah baca, Roh Kuduslah yang menghidupkan firman itu, supaya kami bukan hanya tahu tentang sejarah penyaliban Tuhan Yesus,
tapi Kristus yang hidup hadir di tengah-tengah kami. Sehingga kami pun boleh mengalami berkat yang seperti Tuhan katanya, bahwa hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Bukan pada masa yang akan datang, pada hari ini juga kami hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan persiapkan hati kami untuk mendengar apa yang Tuhan kehendaki dan untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, Lukas tidak mencatat siapakah kedua penjahat itu. Dan siapakah penjahat yang mengaku tentang siapakah Yesus yang berkata, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bagi Lukas, nama tidak terlalu penting. Tetapi yang penting janji Tuhan kepada penjahat ini. Apa yang diperbuat oleh penjahat itu pada masa lalu tidak terlalu penting. Tetapi penjahat itu telah mengalami pengampunan dosa dari Tuhan. Siapakah penjahat itu? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tuhan yang tahu. Tetapi kita tahu bahwa dia bersama dengan Tuhan di Taman Firdaus pada saat ini, saudara. Saudara-saudaraku sekalian, kata penjahat itu terdiri dari dua kata. Yang satu itu kako, itu artinya evil atau bad. Sedangkan kata kedua itu ergon. Ergon itu adalah pekerjaan. Jadi penjahat ini disebut di dalam bahasa Yunani-nya sebagai seorang yang pembuat kejahatan. Seorang yang mungkin melakukan pembunuhan, kekacauan, seorang yang dicari-cari oleh pemerintah pada waktu itu, atau seseorang yang memang kejahatannya sudah sangat banyak sekali. Saudara-saudaraku sekalian, oleh sebab itu saudara, Lukas sengaja tidak mencatat tentang nama dari penjahat ini. Tapi di akhir catatan itu, bahwa penjahat ini diberkati oleh Tuhan Yesus. So kita bertanya, mengapa yang satu penjahat itu menerima kasih Tuhan, tetapi yang lain tidak? Sulit kita mengerti tentang kasih Tuhan, tetapi kasih Tuhan telah hadir di dalam hati daripada penjahat itu. Tetapi ada dua hal yang saling berkaitan, tidak boleh kita lupa. Yaitu yang pertama pengamatan, yang kedua adalah terang rohani. Kedua hal ini berhubungan satu dan yang lain. Pengamatan itu bersifat eksternal, tetapi terang rohani bersifat internal. Kita bisa melihat dan mendengar terlalu banyak, belum tentu menghasilkan iman, dan belum tentu kita hidup bersama dengan Tuhan. Itu merupakan suatu karunia Roh Kudus di dalam hati kita. Dan hari ini kita akan lihat dua hal ini, saudara. Yang pertama, pengamatan. Saudara-saudaraku sekalian, kalau tadi kita mengatakan bahwa dia adalah seorang penjahat yang pantas dihukum mati, berarti penjahat ini melakukan perbuatan atau melakukan kesalahan yang sangat berat sekali. Bukan penjahat sembarangan, tetapi penjahat yang telah merusak orang banyak. Tapi penjahat yang seperti inilah layak dihukum mati, saudara. Bahkan dia sendiri mengakui, kita ini melakukan pekerjaan dan pantas dihukum mati, saudara. Jadi saudara, kita tahu bahwa penjahat ini tidak sering kali muncul di tengah-tengah keramaian. Dia bukanlah murid Tuhan Yesus. Dia juga belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita asumsikan bahwa penjahat ini tidak berada di depan umum, saudara. Tetapi kapan dia bertemu dengan Tuhan Yesus adalah momen-momen di mana kemungkinan besar Pilatus mengirimkan dia kepada rakyat lagi. Dan disitulah perjumpaan Tuhan Yesus dengan penjahat itu.
Apa yang dilihat, apa yang diamati oleh penjahat ini, saudara, sepanjang jalan dia juga mengalami begitu sulitnya ketika harus menjalani salib. Tetapi saudara, matanya tidak pernah lupa terhadap apa yang disaksikan oleh orang, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan itu begitu powerful, dan itulah dipakai oleh Allah dan untuk influence ke dalam hidupnya, saudara, mempengaruhi hidupnya. Yang pertama, saudara, Pilatus setelah memeriksa Tuhan Yesus, dan Pilatus memberikan konklusi, orang ini tidak bersalah. Kalau orang ini tidak bersalah, siapakah dia? Siapakah manusia yang tidak pernah bersalah? Mulailah dia bertanya, saudara. Bahkan saudara, dia mengatakan kepada temannya yang di sebelah kiri atau kanan, kita nggak tahu, tidakkah orang ini tidak berbuat kesalahan? Itu adalah confession mengenai kesucian dari Tuhan. Kalau manusia tidak mungkin tidak ada dosa, saudara. Kemudian saudara, pada waktu peristiwa di kayu salib, Tuhan Yesus begitu mengasihi orang-orang yang menyalibkan dia. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dosa ada ketidaktahuan. Tapi setelah berdosa baru tahu. Dosa menipu akan rasio manusia. Dosa menggelapkan hati manusia sehingga orang yang pintar pun bisa berdosa dan menggunakan kepintaran untuk memenuhi kebutuhan dosanya. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin penjahat itu merefleksikan, saya memang selayang dari hukum, tetapi orang yang menyalibkan saya, orang yang telah menyusahkan saya tidak mungkin bisa mengampuni dia. Tetapi sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Siapakah manusia yang bisa seperti itu? Dia tidak bersalah, dia dihukum, dia disiksa, bahkan dia naik di atas kayu salib, tetapi dia mampu untuk mengampuni orang berdosa. Siapakah dia, saudara? Bukankah itu adalah kasih ilahi, kasih dari Allah, saudara? Kemudian saudara, orang banyak pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, mereka mengejek Tuhan Yesus. Jikalau engkau adalah Mesias, kata jikalau. Buktikan, turun dari salib. Berarti sudah mereka menghina Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak turun dari salib, berarti engkau bukan Mesias. Tapi pada waktu di pengadilan, mungkin penjahat ini tidak tahu. Para imam-imam kepala mengadili Tuhan Yesus dan bertanya, siapakah engkau menurut kamu? Tuhan Yesus berkata, mulai hari ini engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu orang pemimpin mengatakan, engkau menyamakan dirimu anak Allah. Mungkin penjahat ini tidak mendengar statement ini, saudara. Tetapi sudah suatu kenyataan bahwa penjahat ini mulai mengerti siapakah Tuhan Yesus. Dia adalah Mesaya, bukan Mesaya seperti yang dipikirkan, dipahami oleh orang Yahudi. Tetapi Mesaya yang menderita. Itulah luar biasa penjahat ini, saudara. Saudara-saudaraku sekalian, mereka penjahat ini mengamati apa yang terjadi di sekitar penyaliban, mulai bertanya-tanya di dalam hatinya, siapakah dia? Mengapa ada orang yang seperti itu? Mengapa ada orang yang begitu mengasihi orang berdosa? Sampai kepada konklusi, saudara. Tapi menjadi pertanyaan, saudara, bukankah penjahat yang lain temannya, mungkin bukan teman juga, tapi saudara, bukankah penjahat lain melihat atau mengamati fakta yang sama? Bukankah orang-orang pemimpin pada waktu dan orang banyak melihat fakta yang sama, tetapi mereka tidak mempunyai pengakuan seperti penjahat ini? Yang kedua di sini, kita butuh terang rohani, saudara. Melihat fakta, belum tentu beriman.
Melihat fakta, kesaksian tentang siapakah Tuhan Yesus, belum tentu kita mengakui dan menerima Tuhan sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Itu membutuhkan suatu karunia Tuhan, supaya mata rohani kita terbuka dan melihat kedalaman siapakah pribadi Tuhan Yesus itu. Dan pada waktu pengakuan daripada penjahat ini luar biasa sekali. Suatu ekspresi dari imannya kepada Kristus yang hidup itu, saudara. Itu adalah karunia Tuhan, saudara. Ada beberapa hal dari apa yang dikatakan oleh penjahat ini. Kita akan melihat esensi imannya, saudara. Ayat 40. Yang pertama, saudara, tidakkah engkau takut juga tidak takut kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Kalimat ini, saudara, itu ada confession of sin. Orang yang berbuat dosa ketika dihukum belum tentu mengaku dosanya. Tapi ada orang yang sudah kepepet baru mengaku kesalahannya. Karena penghukuman memang sudah dijatuhkan kepada dia. Tapi penjahat ini sudah dengan jujur bahwa kita sekarang berada dalam kondisi disiksa dan disalib. Ini adalah sesuai dengan kelakuan kita. Dia percaya distributive justice. Apa yang kamu lakukan, kamu akan tuai. Apa yang kamu perbuat, kamu akan diperlakukan yang sama. Apa yang pernah dia berbuat tentang kejahatan kepada sesama, kemudian sekarang pun dia harus menerima salib itu, saudara. Suatu pengakuan dosa di depan umum, saudara. Tapi penjahat yang lain itu tidak. Bahkan dia mengolok Tuhan Yesus, mengatakan, selamatkan kamu dan selamat kami. Kenapa engkau layak diselamatkan? Kenapa engkau menghina Tuhan Yesus pada waktu engkau mengamati fakta yang sama diterima oleh penjahat yang lain, saudara. Itu ada karunia Tuhan, saudara. Yang kedua, sudah kita perhatikan dari perkataannya, ayat 42. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang kembali sebagai Raja, saudara. Kalimat yang singkat sekali tetapi dalam, saudara. Mengapa dalam? Karena di dalamnya suatu confession, suatu pengakuan imannya di publik dan pengakuan tentang Kristus. Dan pada saat itu sudah Tuhan dengan jeli melihat apa yang ada di dalam isi hati daripada penjahat ini. Yesus, ingatlah akan aku jikalau engkau datang kembali sebagai Raja. Dia mengerti, dia memahami itu ada Yesus adalah Mesias yang menderita. Dia sudah mendengar orang lain tentang kesaksian Mesias. Tapi bukan Mesias yang menggunakan senjata untuk berperang dengan tentara Romawi. Dan bukan Mesias mendirikan kerajaan di bumi ini. Tapi dia mengerti bahwa Mesias yang menderita. Ingatlah akan aku jika engkau datang kembali. Artinya seluruh eksistensiku sekarang tergantung kepada engkau. Keselamatan hanya pada engkau. Pada waktu Kristus berada di kayu salib adalah kondisi yang paling lemah. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, saudara. Begitu luar biasa, saudara. Tuhan Yesus sudah mengajarkan berkali-kali kepada muridnya bahwa Mesias akan menderita, kemudian 3 hari akan bangkit, mereka tetap tidak percaya. Banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus melihat perbuatan yang mujizat yang luar biasa, mereka mau Tuhan Yesus sebagai pembuat mujizat, tidak melihat Tuhan Yesus sebagai Mesias yang menderita. Tetapi orang ini, saudara, pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib satu kondisi yang paling lemah. Dia mempercayakan diri sepenuhnya kepada Kristus. Dan Kristus adalah juru selamatnya. Di atas kayu salib tidak ada mujizat.
Di atas kayu salib tidak ada Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Di atas kayu salib Tuhan Yesus tidak memberikan makan 4.000 atau 5.000 orang makan. Di atas kayu salib Tuhan Yesus tidak menyembuhkan mereka yang timpang, mereka yang buta. Di atas kayu salib tidak ada mujizat apapun juga. Tapi saudara, penjahat ini menggantungkan imannya secara pribadi kepada Tuhan Yesus yang hidup itu. Itu adalah iman yang luar biasa, saudara. Kenapa seperti itu? Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus ada anak Allah. Dia adalah Mesaya yang menderita itu. Yang kedua, saudara, dia percaya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus, ingatlah akan aku. Kapan penjahat ini mati? Sebentar lagi. Kapan Tuhan Yesus akan mati? Sebentar lagi. Orang yang disalibkan tidak pernah kembali, saudara. Orang yang disalibkan hanya beberapa jam kemudian mereka pasti akan mati, saudara. Tapi penjahat ini percaya bahwa setelah saya mati, saya masih ada. Ingatkan akan aku, walaupun saya sudah mati, saya masih eksis. Walaupun saya mati, bahwa saya tetap menaruh harapan kepada Kristus. Dan Kristus sebentar lagi akan mati di atas kayu salib. Tetapi saya yakin dia yang pertama kali percaya Tuhan Yesus akan bangkit. Bagaimana mungkin kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, dia bisa berkata, ingatlah akan aku. Betul? Saat-saat kondisi di atas kayu salib, mata iman rohani daripada penjahat ini menembus jauh ke depan melihat Tuhan Yesus yang mulia itu. Dia akan mati dan dia akan bangkit. Kebangkitannya menjadi dasar iman daripada penjahat ini, saudara. Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus adalah Raja Universe. Yesus, ingatlah aku. Apabila engkau datang kembali sebagai Raja. Tuhan Yesus ada di dunia ini. Tetapi penjahat ini sudah tidak pernah mendengar ajaran Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan Yesus yang akan bangkit, akan hadir lagi. Tapi hadir bukan manusia yang lemah, dihina, disiksa. Tetapi dia adalah anak Allah yang hidup. Dan dia adalah Raja di atas segala raja. Ini adalah pengharapan eskatologi atau suatu keyakinan eskatologi daripada penjahat ini, saudara. Yang mungkin belum tentu dimiliki oleh para murid Tuhan Yesus. Ingatlah akan aku, saudara. Itu artinya apa? Yaitu belas kasihan Tuhan kepada dia, di mana harapannya sepenuhnya kepada Tuhan, jikalau Tuhan berkenan kepada dia. Kadang-kadang kita keluar negeri, kemudian membeli sesuatu kepada teman kita, karena kita ingat dia kan, betul? Dan saudara ingat, kalau diberikan apapun oleh teman, terima aja walaupun sudah nggak suka, karena dia ingat saudara, bukan barangnya, tapi cinta kasihnya kan. Karena dia ingat kita, saudara. Dia mengasihi, dia menaruh perhatian kepada kita. Dalam kondisi seperti ini, saudara, penjahat ini menaruh seluruh hidupnya kepada Raja di atas segala raja. Dia akan datang dan menghakimi manusia. Dia akan datang, seluruh umat manusia tergantung kepada dia, saudara. Iman yang demikian begitu luar biasa, saudara. Penjahat ini, saudara, di dalam confession-nya yang singkat itu, Tuhan Yesus melihat ke dalam hatinya. Dan Tuhan Yesus menjadikan, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Seandainya saudara saya bisa bayangkan, atau bisa dialog dengan penjahat ini, saya ingin tanya, menyesalkah engkau ketika engkau disalibkan? Mungkin dia akan menjawab tidak. Memang saya layak dihukum, tetapi pada waktu saya di atas kayu salib, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya begitu besar kepadaku. Disalib ratusan kali, ribuan kali pun aku rela.
asal Tuhan Yesus ada di situ. Mungkin itu ekstrim saya ngomong seperti itu. Tapi saudara, bagi dia bahwa Kristus adalah segala-galanya di dalam hidupnya. Bagi dia saudara, di dalam momen-momen yang singkat sebelum dia mati, dia mendapatkan janji dari Tuhan, yaitu Taman Firdaus. Mungkin penjahat ini adalah orang Israel yang pemberontak terhadap penjajah. Mungkin juga dia adalah kaum Zelot, yaitu suatu kelompok yang mengangkat senjata kemudian melakukan peperangan demi kerajaan Allah di Israel. Saudara-saudaraku sekalian, sekarang dia ada di mana, saudara? Di Taman Firdaus, singkatnya. Kita melihat tentang penjahat ini dengan imannya kepada Kristus dan kemudian Kristus mengisi di dalam hidupnya. Apa yang kita pelajari, saudara? Ada dua hal yang perlu kita pertanyakan. Yang pertama, siapakah Tuhan Yesus bagi kita? Apakah kita tahu tentang Tuhan Yesus dari segi otak saja, dari pikiran? Apakah kita tahu Tuhan Yesus dari orang lain, pendeta atau siapa yang mengatakan kepada kita? Siapakah Tuhan Yesus bagi kita? Itu sangat menentukan bagaimana seharusnya kita hidup. Siapakah Kristus bagi kita? Itu akan memberikan sesuatu perubahan di dalam hidup kita. Karena Kristus secara pribadi hadir di dalam diri kita. Dan pada waktu kita semakin mengenal Kristus, kita belajar semakin mengasihi Dia, saudara. Dan itu adalah membutuhkan terang rohani. Rasul Paulus berdoa kepada jemaat Efesus. Aku berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kamu roh hikmat untuk mengenal Dia, supaya imanmu itu berakar di dalam Dia dan pengharapanmu semakin kokoh. Dengan kata lain, saudara, bahwa mengenal Tuhan bukanlah kemampuan rasional kita, bukanlah kemampuan intelek kita, tetapi merupakan belas kasihan Tuhan untuk membukakan hati kita supaya kita boleh mengenal Tuhan semakin mendalam. Pada waktu kita mengenal Tuhan, kita belajar mengasihi Tuhan. Pada waktu kita mengasihi Tuhan, kita belajar mengenal Tuhan, saudara. Kasih dengan pengenalan tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Pada waktu sudah kita mengenal Tuhan, kita semakin rendah hati karena Tuhan itu Tuhan yang suci dan kudus. Aku ini tidak layak menerima kasih dari Tuhan. Hidupku itu semakin hari semakin rendah hati. Hidupku itu bukanlah dikuasai oleh dunia, tetapi dikuasai oleh Kristus yang hidup itu. Pada waktu aku semakin mengenal Tuhan, ibadahku kepada Tuhan semakin serius dan semakin hormat dan takut sama Tuhan. Mengapa, saudara? Karena Dia adalah Raja. Dia adalah Raja di atas segala raja, maka kita wajib untuk menyembah kepada Dia. Penyembahan itu merupakan sesuatu yang esensial di dalam hidup kita. Dia adalah Raja, saudara. Kita semakin mengenal Tuhan, saudara, kita boleh semakin menguduskan diri bagi Tuhan. Jadi saudara, karena kasih Kristus telah memenuhi di dalam hati kita, maka saudara, kita mendedikasikan diri kepada Tuhan. Penjahat ini mengenal Tuhan, dia belum berbuat baik, tetapi saudara, Tuhan telah mengisi hatinya, mengisi hidupnya. Dia menjadi orang yang berbeda sama sekali. Yang kedua, yaitu Taman Firdaus. Apakah Taman Firdaus itu, saudara? Firdaus itu artinya divine presence, kehadiran Tuhan. Itu suatu kondisi di mana kita itu bersukacita, damai sejahtera, itu adalah Firdaus. Tapi bukan perasaan kita, tetapi karena Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Pada waktu kita menikmati firman Tuhan, itu adalah, boleh katakan saudara, surga turun ke dalam hati kita. Oleh sebab itu saudara,
Firdaus itu artinya bahwa kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Adam dan Hawa berada di Taman Eden, di mana Tuhan berjalan bersama dengan dia. Dan itu adalah kondisi yang bahagia. Tetapi pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara, dia diusir dari Taman Firdaus, diusir dari hadapan Tuhan. Dan sekarang dia menjadi pengembara di dalam dunia ini. Kristus datang, hidup di dalam diri kita, di dalam hati kita. Disitulah Firdaus. Kolose pasal 3 ayat 15 dikatakan, damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita atau memerintah hati kita. Jadi kita diisi oleh Tuhan dan ada damai sejahtera. Kalau saudara kasih Kristus memenuhi hati kita, kemanapun kita pergi, disitulah saudara Firdaus. Di rumah itu menjadi tempat Firdaus. Sebab ada kasih Kristus antara suami dan istri. Kalau kasih itu sudah hilang, di rumah akan menjadi seperti neraka. Di mana saudara ada pepecahan, iri hati, perselisihan dan sebagainya. Di situ hidup tidak ada damai, tidak ada memberikan kepada dia ketenangan. Pada waktu saudara Kristus hadir di dalam hidup kita, disitulah Firdaus. Pada waktu kita bekerja, saudara bisa menjadi tempat Firdaus. Yaitu saudara pada waktu engkau melakukan segala pekerjaan dengan dedikasi kepada Tuhan, dengan sadar bahwa Tuhan present, Tuhan hadir di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak boleh hidup sembarangan. Karena apa? Kehadiran Tuhan menakutkan hati kita dan juga hormat kepada Dia. Orang lain tidak tahu apa yang kita perbuat, tapi Tuhan hadir, Tuhan tahu. Tuhan hadir, Tuhan memimpin, Tuhan menuntun di dalam hidup kita, saudara. Dan itulah Firdaus, saudara, di dalam diri kita. Firdaus pada waktu tempat di mana kita bekerja. Pada waktu saudara bekerja, dan pada waktu saudara studi dimanapun juga, di situ Kristus hadir, kasih Kristus memenuhi hati, saudara. Itulah Firdaus. Saya akan memberikan satu ilustrasi yang sederhana, saudara. Suatu saat, istri saya pulang dari rumah, karena di sekolah itu banyak kasus pornografi. Lalu istri saya ngomong di hatinya bahwa jangan-jangan anak saya juga ada masalah, tapi saya nggak tahu. Lalu dia pergi buka laptop anak saya, yang paling kecil itu. Dia waktu itu SMP berapa itu? 2 atau 3. Waktu buka laptop, dan itu clear, nggak ada masalah. Jadi istri saya pikir ini sudah oke, nggak ada masalah. Tapi anak saya tahu bahwa mamanya buka laptop dia nggak suka. Dia argumentasi dengan mamanya. Mamanya bilang, mama lihat laptop dan nggak ada masalah, ya udah cuma khawatir bahwa itu jangan-jangan kayak gitu. Banyak orang yang terlibat di pornografi dan kemudian kita nggak hati-hati jatuh ke situ. Anak saya nggak bisa terima. Bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya mama tidak percaya sama saya. Oh, mama tidak percaya sama saya. Bukan mama tidak percaya, mama mau cek aja, mau tahu aja. Kenapa nggak boleh? Kenapa masalahnya jadi besar? Dia bilang. Kan mama kan nggak tahu apa yang kamu baca, kamu lihat dan sebagainya. Mama cuma ingin tahu aja. Tapi dia bilang, mama saya bisa lakukan apa saja tanpa mama tahu. Pada waktu mama keluar, saya bisa lakukan sesuatu. Pada waktu mama nggak lihat, saya bisa lakukan sesuatu dan sebagainya. Jadi mama nggak bisa kontrol saya. Argumentasinya benar juga ya. Lalu dia bilang, kalau saya buka laptop dan ada pornografi, saya selalu ingat Tuhan melihat saya. Saya tidak berani, Ma. Mulai situ saudara, kami tidak pernah periksa lagi laptopnya, kami trust sampai hari ini dia sudah kuliah selesai. Divine presence, kehadiran Tuhan,
Itu yang membuat dia takut sama Tuhan. Kalau saudara hadir di dalam keluarga, mengapa kita banyak berselisih? Ingatlah Tuhan hadir di dalam diri kita. Mengapa banyak sekali pertentangan di antara kita? Dan mengapa tidak ada kecocokan? Ingat saudara, Tuhan hadir di dalam diri kita. Pikiran kita itu harus dari sudut pikir Tuhan. Mengapa saudara di kantor kita melakukan pekerjaan, kemudian kita lakukan dengan sekehendak hati. Padahal apapun yang kita kerjakan dalam nama Tuhan. Betul? Supaya kemuliaan kembali kepada Tuhan. Bukan kembali kepada kita. Kalau engkau mencari kepentingan diri sendiri, kemuliaan pada diri. Tapi engkau mencari kepentingan Tuhan, dan Tuhan dihormati, dan Tuhan dimuliakan. Itulah menjadi tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita bukan cari untung sebanyak-banyaknya dan kumpul uang sebanyak-banyaknya. Kita butuh tidak seperti sebanyak itu. Tapi Tuhan mau saudara melalui segala sesuatu engkau melihat Tuhan hadir di dalam hidup saudara. Penjahat ini masa lalunya sudah dicatat di dalam sejarah. Tapi dia ada di mana saudara? Dia di Taman Firdaus. Kristus bersama dengan dia. Kristus berkemah di tengah-tengah dia. Iman dari penjahat ini menjadi contoh bagi kita bahwa bukan perbuatan baik kita diselamatkan, tetapi beriman kepada Kristus Yesus yang hidup, yang sudah bangkit itu. Bukan jasa kita dibenarkan oleh Tuhan, tapi berdasarkan jasa Kristus. Bukan karena pengampunan dosa itu yang membuat kita diterima oleh Allah, tetapi Allah bermurah hati di dalam kekekalan menghasilkan pengampunan dosa di dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara, mohon Tuhan pimpin kita. Saudara, pada Paskah seperti ini, mari kita renungkan cinta kasih Tuhan. Yang engkau dan saya butuhkan adalah pribadi Kristus yang hidup itu. Kemudian memenuhi hati saudara, supaya saudara punya damai sejahtera Kristus. Yang kita butuhkan itu adalah Kristus. Bukan segala kebutuhan hidup kita. Itu semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan jikalau hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Sudah berapa lama saudara engkau mengaku sebagai orang Kristen tetapi hidup di dalam kekacauan. Hidup tidak ada damai sejahtera di dalam keluarga. Hidup sembarangan pada waktu kita bekerja, pada waktu kita usaha, pada waktu kita melakukan segala sesuatu. Sepertinya Tuhan tidak ada. Kita membanggakan kekayaan, kepemilikan, dan kita membanggakan segala sesuatu yang kita capai. Tetapi sudah apakah kita bangga mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Apakah kita bangga saudara bahwa Kristus Yesus yang sudah mati bagi kita, salib Kristus menjadi kebanggaan kita? Bukankah kita seharusnya semakin mengenal Tuhan dan semakin mengalami kasih Tuhan, sehingga kasih itu mengubah hidup kita? Siapa pada hari ini engkau berkata, Tuhan, aku membutuhkan kasih-Mu seperti penjahat di atas kayu salib. Mungkin engkau berkata bahwa dosaku terlalu banyak. Tapi apakah dosa saudara lebih banyak dari penjahat ini? Orang yang seperti penjahat ini pun diampuni oleh Tuhan. Dan saya yakin kita pun datang kepada Tuhan, pasti Tuhan ampuni. Kita mengaku dosa kita dan percaya bahwa Kristus yang sudah mati dan bangkit, Kristus hanya satu-satu keselamatan. Dia adalah Raja dalam hidup kita. Tuhan Yesus akan memenuhi hati kita dengan kehadirannya begitu luar biasa. Penjahat ini sudah tidak ada, tetapi jejaknya masih ada, jejak imannya. Penjahat ini tidak di dalam dunia, tapi dia sudah dipindahkan oleh Tuhan ke Taman Firdaus. Hati yang gelap telah dipenuhi dengan terang Tuhan. Hati yang kecewa, hati yang berada di dalam kesusahan, diberikan hati yang damai dan sukacita oleh Tuhan. Siapa di antara kita yang berkata, Tuhan, aku mau menerima kasih-Mu yang ajaib itu. Engkau sudah korbankan untuk hidup saya. Aku ingin supaya hatiku dipenuhi dengan kasih Tuhan. Engkaulah yang bisa menjawab kebutuhan hidupku.
Adakah orang yang berkata demikian? Kau acungkan tangan di hadapan Tuhan. Saya berdoa untuk saudara, mohon Tuhan pimpin hidup saudara, dan saudara hidup kelimpahan di dalam Kristus. Saya ingin bertanya, siapa yang antara kita yang berkata, Tuhan, aku membutuhkan kasih-Mu, dan kasih-Mu penuhi hidupku. Adakah orang yang berkata demikian? Engkau acungkan tangan di hadapan Tuhan, Tuhan melihat tangan saudara. Puji Tuhan, 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 Tuhan melihat, puji Tuhan di atas, puji Tuhan, 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 Tuhan melihat, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara, puji Tuhan, puji Tuhan, Tuhan melihat, kiranya kasih kemuliaan kembali kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, siapakah kami yang boleh menerima kasih dari Tuhan? Pada hari ini saudara-saudara kami yang mengacungkan tangan di hadapan Tuhan, mereka mengaku di depan umum supaya Tuhan hidup di dalam hati mereka. Kasih Tuhan memenuhi hati mereka. Apa yang dialami oleh penjahat, kami percaya kami pun akan mengalaminya. Tuhan berkati kami dan Tuhan tuntun di dalam hidup kami, supaya kami tidak hidup berdosa di hadapan Tuhan, melainkan hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati setiap saudara-saudara kami yang pada hari ini mengacungkan tangan. Tuhan pelihara hati mereka. Pada waktu mereka masuk dalam keluarga, ada kasih surgawi yang hidup dan mereka alami. Kami menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati firman-Mu. Dan setiap firman perkataan yang sudah kami dengar pada hari ini, Tuhan simpan di dalam hati kami. Tuhan mendegukan hati kami. Supaya kami boleh hidup di dalam firman-Mu. Dan mengalami kelimpahan firman. Terima kasih Tuhan. Untuk momen Jumat Agung, kami boleh mengalami pembaharuan hidup oleh karena cinta kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.